Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dicukupkan. Ibu akan memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan presensi terlebih dahulu. Nia, siapa saja yang berhalangan hadir hari ini? Alhamdulillah jika semua bisa hadir hari ini. Semoga kita selalu senantiasa diberikan rahmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum berangkat ke sekolah, pastinya kalian sarapan terlebih dahulu kan? Nah, sama halnya dengan ibu tadi pagi yang membuat roti isi untuk sarapan. Kira-kira siapa yang tahu bahan apa saja yang harus ibu persiapkan untuk membuat roti isi? Benar sekali. Bahan yang harus ibu persiapkan untuk membuat roti isi yaitu ada roti dan tadi ibu mengisinya dengan meses. Atau kalau kalian suka bisa diganti dengan selai. Itu sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Selanjutnya, untuk mengoleskan selai atau menaruh mesesnya tadi, ibu harus menggunakan apa? Siapa yang tahu? Tepat sekali. Menggunakan sendok atau spatula untuk selai. Setelah tahap selesai, ibu sajikan roti isi di atas piring dan siap untuk dinikmati sarapan pagi. Nah, dari cerita kegiatan ibu tadi pagi akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira kalian bisa menebak mengenai teks apa yang akan kita pelajari hari ini? Benar sekali, materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai tentang teks prosedur. Sebelumnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian mampu menyusun informasi mengenai teks prosedur, yaitu berupa bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Setelah itu, kalian diharapkan dapat menentukan bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam sebuah teks prosedur secara tepat menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Menurut kalian, teks prosedur itu seperti apa sih? Ya, bisa dikatakan teks prosedur itu berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu hal, baik melakukan suatu kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Materi lebih lengkapnya dapat kalian simak dalam PPT yang telah ibu tayangkan. Yang pertama, ada unsur pembangun teks prosedur, yaitu pertama pernyataan umum, yakni berisi kalimat pendahuluan atau tujuan prosedur yang akan disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, tahapan-tahapan prosedur, berisi langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu hal, baik melakukan suatu kegiatan tertentu maupun membuat suatu yang kemudian disajikan secara berurutan. Sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, adakah yang ingin kalian tanyakan? Baik, jika belum ada, kita lanjutkan pada materi ciri-ciri teks prosedur, yaitu yang pertama menggunakan kata perintah, yang kedua menggunakan kata penghubung seperti setelah itu, kemudian, pertama, kedua, selanjutnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyebutkan langkah rinci, waktu, tempat, dan cara yang tepat. Yang terakhir, menggunakan kata kerja aktif. Kembali lagi pada kegiatan membuat roti isi tadi. Coba Adit sebutkan bahan dan alat yang perlu disiapkan. Cerdas. Bahannya terdiri dari roti, meses atau selai. Lalu untuk alatnya sendiri,
yaitu menggunakan sendok atau spatula untuk selai dan piring. Setelah mempersiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan, kita dapat membuatnya sesuai dengan langkah-langkah yang berurutan. Dengan ini dapat diartikan bahwa kegiatan membuat roti isi yang telah Ibu lakukan tadi pagi sudah sesuai dengan materi teks prosedur yang sudah Ibu sampaikan. Setelah mempelajari tentang unsur pembangun teks prosedur dan ciri-ciri teks prosedur, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Ali dipersilakan untuk mengutarakan pertanyaannya. Jadi, kalimat perintah itu contohnya seperti siapkan, masukkan, pokoknya kalimat yang mengandung perintah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Baik, Ibu rasa kalian sudah cukup memahami mengenai materi teks prosedur kali ini. Sekarang kalian bentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 4-5 siswa. Dengan cara Ibu akan memilih ketuanya terlebih dahulu, lalu sisanya berhitung mulai dari bangku yang paling belakang mengular sampai bangku paling depan. Sekarang silakan untuk ketua kelompok mengambil lembar LKPD untuk didiskusikan secara mandiri dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian diskusi. Ibu rasa cukup waktunya untuk diskusi. Sekarang silakan setiap ketua kelompok mengambil nomor undian untuk urutan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Baik, beri tepuk tangan untuk hasil diskusi dari semua kelompok yang telah maju. Ibu rasa kalian semua sudah cukup paham mengenai materi teks prosedur kali ini. Dari diskusi yang sudah kalian lakukan, siapa yang bisa menyebutkan apa isi dari teks prosedur yang telah kita diskusikan kali ini? Lalu sekarang Ibu minta setiap individu menuliskan kembali mengenai materi teks prosedur yang telah kita diskusikan bersama secara singkat dan jelas. Kalau sudah, hasilnya bisa dikumpulkan kepada Ibu sekarang. Dari pembelajaran mengenai teks prosedur hari ini, kalian sudah bisa memahami tentang pengertian, unsur pembangun, dan ciri-ciri teks prosedur. Mengenai pembelajaran hari ini, adakah yang ingin kalian sampaikan? Iya, memang suasana hari ini mulai panas, tapi Ibu harap kalian bisa tetap fokus dan bisa senyaman mungkin untuk mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Dan tugas untuk minggu depan, kalian membuat teks prosedur sederhana yang kemudian akan kita analisis bersama mengenai ciri-ciri dan unsur kebahasaan dari teks prosedur yang telah kalian buat masing-masing di rumah. Tetap dijaga semangat dan kesehatannya tentunya. Ibu rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.